Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan materi terkait berpikir ilmiah. Ini merupakan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian apa sih berpikir ilmiah itu. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau mengembangkan pemikiran secara sistematis berdasarkan pengetahuan yang ada, atau dapat diartikan sebagai proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan dan memperoleh pengetahuan. Fungsi berpikir ilmiah, yaitu yang pertama membantu proses metode ilmiah. Berpikir ilmiah membantu dalam mendapatkan ilmu atau teori yang benar. Yang kedua, menggunakan akal untuk berpikir dengan benar. Berpikir ilmiah membantu manusia menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar dan menemukan ilmu yang benar. Yang ketiga, mengkomunikasikan cara-cara berpikir sistematis. Berpikir ilmiah menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengkomunikasikan cara-cara berpikir sistematis dalam memperoleh ilmu. Yang keempat, mengorganisasikan pengalaman. Berpikir ilmiah memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah, serta membantu mengorganisasikan pengalaman. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang dimana metode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, observasi, proses pengamatan terhadap fenomena alam untuk menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, hipotesis, perumusan hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menjelaskan fenomena alam. Yang ketiga, eksperimen, pengujian hipotesis melalui eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang keempat, analisis data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Tujuan berpikir ilmiah yang pertama, memungkinkan penelaahan ilmiah secara baik. Yang kedua, memungkinkan memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan materi ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai acuan atau alat berpikir dalam kegiatan ilmiah. Cara menyusun kerangka dalam berpikir ilmiah. Yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian. Kita sebagai peneliti harus memiliki tujuan sebelum meneliti sesuatu. Yang kedua adalah mencari referensi atau mengumpulkan referensi. Kita bisa mengumpulkan referensi melalui jurnal, buku, atau mungkin dengan observasi secara langsung. Yang ketiga adalah mendeskripsikan teori. Mendeskripsikan teori dapat diambil melalui berbagai sumber referensi yang ada. Yang keempat, analisis mendalam, yakni terkait mengembangkan teori-teori yang ada. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Implementasi berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari segi bahasa. Yang pertama, berbicara dengan orang lain untuk membagikan ide atau informasi. Yang kedua, menulis surat, email, atau artikel untuk berbagi pengetahuan. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman atau kolega untuk memecahkan suatu masalah. Dari segi logika, yaitu menganalisis informasi untuk menemukan hubungan antar data, kemudian menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, membuat daftar keuntungan dan kerugian untuk memutuskan suatu keputusan. Dari segi matematika, yaitu menghitung biaya untuk memutuskan suatu keputusan. Yang kedua, menganalisis data statistik untuk menemukan pola. Yang ketiga, menggunakan rumus untuk memecahkan masalah fisika. Dari segi statistika, yaitu yang pertama, menganalisis data untuk menemukan pola dan tren. Yang kedua, menggunakan grafik untuk memvisualisasikan data. Yang ketiga, membuat prediksi berdasarkan data historis. Untuk dari segi keterampilan berpikir deduktif, yaitu yang pertama, membuat argumen untuk mempertahankan pendapat. Kedua, membuat keputusan berdasarkan fakta dan data. Dan yang ketiga, membuat konklusi berdasarkan data. Untuk yang terakhir, dari segi keterampilan berpikir induktif, yaitu yang pertama, membuat hipotesis
hipotesis berdasarkan data. Yang kedua, membuat prediksi berdasarkan data historis. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu mempresentasikan cara berpikir ilmiah. Bila ada kurang dan kesalahan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.